yang dari tadi itu orang rame di media sosial, mereka atau kita bahkan ya, kita tidak cermat bahwa hakim itu kan memutuskan materi pemohonannya. Kalau kita kan ngambil garis besar aja kan, intinya lu terima apa tolak. Hakim itu kan berlandaskan pada materi permohonannya, dia breakdown satu persatu tuh materi pemohonnya. Dan ternyata ada ruang atau mungkin bahasanya ada celah gitu loh. Lo berdua kaget nggak sih dengan keputusan MK ini? Nggak terlalu kaget sih, karena buat gue keputusan ini pada dasarnya udah 50-50 sejak awal. Publik sebagian besar, akademisi, civil society punya perspektif tertentu, tetapi jangan-jangan MK punya perspektif tertentu, dan gue dari awal memang membuka ruang untuk kondisi ini terjadi. Kalau gue kaget. Lo kaget ya? Kagetnya, lo tadi kok putusan pertamanya kayak begitu? Nah, pas putusan yang terakhir begini, wah itu berarti nggak kaget. Maksudnya begitu. Nah, enggak. Ini kan ada putusan baru kan ya. MK tiba-tiba berbeda putusannya dibandingkan tadi pagi ya? Yang tadi pagi ya. Iya, ini ternyata kalau PSI, Garuda, sama yang Emil Dardak tuh yang Wagub Jatim, terus ada mana lagi nih? Walkot Bukit Tinggi sama Wabub Lampung Selatan. Itu yang digugat normanya sama. Sebenarnya sama, minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi penyelenggara negara. Itu semua ditolak tuh sama Hakim MK tuh. Nah, siapa yang mahasiswa UNS ya ini ya? Yang Almas. si Almas Sakaribu apa Sakabiru tuh ya? Sakabiru itu dia diterima dengan materi permohonannya itu adalah minimal 4 tahun atau sedang atau pernah menjadi kepala daerah. Jadi beda, Pak. Dan itu disikapi berbeda putusannya. Dan disikapi berbeda karena pertimbangan hakim mungkin kalau penyelenggara negara dia bias duta besar penyelenggara negara, menteri penyelenggara negara. Nah, artinya banyak jabatan yang bukan kepala daerah itu juga disebut sebagai penyelenggara negara. Tapi kalau kepala daerah dianggap sebagai pimpinan. Dan ini spesifik kepala daerah yang dipilih melalui proses pemilu. Jadi bukan yang PJ atau yang ditunjuk. Dan itu yang diterima. Luar biasa. Orang udah pada ini tadi ya. Tadi sempat yang pro kontra udah punya. Iya, sudah punya statement sendiri-sendiri, ternyata wah, ternyata berbeda begitu ya. Harus nonton film itu sampai habis karena plot twist itu bisa ada di belakang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami Di surga nanti. Halo. Itulah rasa sayang seorang paman kepada keponakannya. Luar biasa. Luar biasa. Wali ya, keren ya lagunya ya. Lagunya Wali ya. Lagunya Wali keren. 4 keputusan MK. Intinya satu yang Intinya di peringkat di keputusan yang keempat. Jadi benar pesannya Mas Imam tadi. Kalau nonton film tuh sampai habis. Lu salah baca sinyal ntar kalau nggak. Tadi kita ngomongin sinyal ya. Oh enggak, bukan tentang kita berpendapat bahwa seorang Jokowi ini positif. Ya, tapi ini Hakim MK. Ini Hakim MK yang omnya tuh. Omnya Mas Gibran. Jadi omnya Mas Gibran memutuskan, omnya Mas Gibran dan teman-temannya memutuskan Hakim anggota bahwa Mas Gibran boleh maju sebagai cawapres. Ya, bahasa tidak seperti kita banyak yang ini menggugat nanti. Tapi oh ya, bahasanya gimana? Coba, sorry, kita baca. Minimal 40 tahun dan atau pedan. Sedang atau. Jadi dan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Oke, jadi kalau PSI, Garuda, Wagub Jatim, Walkot Bukit Tinggi, Wabub Lampung, itu semuanya bukan kepala daerah. Dia nulisnya penyelenggara negara. Ya nggak spesifik. Dan itu ditolak. Jadi yang dari tadi itu orang rame di media sosial, mau Instagram, X, Facebook, itu mereka atau kita bahkan ya kita tidak cermat bahwa
hakim itu kan memutuskan materi pemohonannya. Kalau kita kan ngambil garis besar aja kan, intinya lu terima apa tolak. Hakim itu kan berlandaskan pada materi permohonannya, dia apa namanya tuh? Dia breakdown satu persatu tuh materi pemohonnya, dan ternyata ada ruang atau mungkin bahasanya ada celah gitu loh. Gitu sih. Ini siapa sih? Ngomong udah banyak ya. Ngomong udah banyak. Muncul aja. Teman-teman, nih kita kenalin Riga Daneswara. Aduh, salah. Jadi ngomong. sekarang berisik itu kalau supaya lebih berisik, kita bertiga sekarang Iya, ngomongnya. kita undang karena dia jago main tenis. Ya. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Dan luar biasa, memang suka nyerobot bola di net. Belum dikenalin, langsung nyerocos. Langsung Tapi nggak smash. apa-apa. Tapi itu bagus. Nyanyi bro. lagi tadi. Tapi itu bagus bro. Kita semua Seneng memang itu, nggak ada seneng yang itu. ahli nyanyi lah ya. Izin senior. Nggak apa-apa lah. Izin senior. Biasa. Jadi teman-teman semua baru saja kita lihat hasilnya 4 keputusan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan terakhir adalah 40 tahun dan atau sedang menjadi kepala daerah bisa maju sebagai Bener kan? cawapres Atau capres. atau capres. Tuh, coba dicek. Coba mungkin kita bisa lihat apa yang kita bandingin sama yang ditolak tadi, itu semuanya bicaranya penyelenggara negara. Ya, sekarang kan perdebatannya bupati wali kota itu penyelenggara negara atau bukan? Penyelenggara negara. Wali kota, bupati, gubernur penyelenggara negara, tapi ini kan spesifik pernah menjadi kepala daerah. Mau di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Artinya ketika misalnya nih gue jadi penyelenggara negara tapi gue duta besar, gue nggak bisa. Ya, nggak semua penyelenggara Jadi nggak negara semua penyelenggara. lewat pemilihan umum Jadi gitu ya. sangat spesifik pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Karena dianggap posisi eksekutif dan dipilih oleh proses pemilu. Bukan penunjukan oleh prerogatif presiden misalnya. Kayak gitu-gitu. Kau minta apa? Akan ku beri. Lanjut lagi tuh ya. Ada tadi liriknya apa lagi Kau tadi tuh? minta apa akan ku. Bukan. Kamu mau apa? Kau mau apa? Pastikan ku beri. Kau minta apa? Akan ku turuti. Ya. Ini lagu Ali. Tapi ya ini udah keputusan bro. Ini udah keputusan. Jadi Harus kita lihat dihormati. saja. Nah kita, Akhir. kita Ya kita adalah kita. Kita adalah Jokowi adalah kita 2014. Oke, menurut Bajunya lo, kotak-kotak. menurut lo sekarang, kasih kode dia. nah, menurut lo sekarang Sinyal. Pak Jokowi, Ah. Mas Gibran akan mengambil kesempatan itu atau tidak? Sebelum kita bicara Pak Prabowo ya, mungkin Pak Prabowo setelah ini langsung pergi cari Mas Masuk Gibran. ke Surakarta ya. Langsung cari, belum tentu kan Mas Gibran bisa ada di Surakarta, bisa ada di Jakarta. Tadi gitu katanya ya. lagi pimpin rapat itu. Lagi rapat ya. Jadi kita sebelum masuk ke Pak Prabowo, menurut lo sekarang ya lo berdua nih, ya ntar gue juga lah. Mas Gibran dan Pak Jokowi sikapnya apa nih setelah MK memutuskan? Coba Mas Imam dulu deh, mikir dulu gue. Kalau gue, Nah dia dulu. Pak Jokowi ini kan dewanya pencitraan ya. Bukan Maka 2019 ya? bukan. Maka mungkin dia akan mengatakan begini nih. Saya tidak merestui Gibran anak saya maju ke kontestasi Pilpres 2024. Itu menurut gua, Pak Jokowi akan ngomong gitu. Enggak. Nah, tapi beberapa hari kemudian atau beberapa jam kemudian mungkin juga Mas Gibran akan bilang begini. Saya sudah bertemu Bapak, saya sudah menghadap Bapak, saya sudah katakan ini mohon maaf Pak, rakyat banyak menginginkan saya, jadi saya mohon Bapak memaklumi, merestui, saya maju demi kepentingan bangsa dan negara, dan demi rakyat yang saya cintai. Jadi mohon Pak, saya direstui. Tuh canggih men. Jadi citra bokap terjaga, citra Mas Gibran juga terjaga. Ini sambil buka X ya gue ya. Ya, jadi pada saat ada yang ngomel-ngomel, Mas Gibran ini negarawan, ini nasionalis, gitu ya, minta izin bapaknya. Jadi kalau ada yang marah-marah, lah bapaknya aja nggak bisa ngelarang, apalagi yang lain. Itu mungkin ya. Bisa nggak tahu kan, saya nggak tahu Mas Gibran juga, nggak tahu Pak Jokowi juga, tapi kok
bisa saja begitu gitu ceritanya gitu. Jadi kalaupun ada yang ngomel-ngomel ya udah. Dan mungkin juga dengan kayak gini misalnya Mas Gibran akhirnya pindah ke Gerindra gitu ya bersama Pak Prabowo, walaupun saya masih meragukan itu, saya yakin Bu Mega nggak akan marah. Semakin Bu Mega nggak marah, itu saya yakin makin tersiksa tuh Mas Gibran dan Pak Jokowi, karena dan strategi bila Ibu Mega nggak marah itu akan diwakili oleh rakyat dan pendukungnya tuh. Itu sudah dikode sama Hasto sebagai sekjen PDIP kan. Kita clear, kita jelas, kita berada di bawah apa bahasanya penderitaan ya apa sih. Kemarin itu Hasto bilang rilisnya tuh rakyat dia bilang berapa kali itu. Terus ketika ditanya sama teman-teman wartawan soal apa namanya terkait dengan namanya Gibran nanti akan ya kita senyumin aja. Tapi ada nih pernah dapat broadcastannya dari sekjen tuh ke teman-teman wartawan tuh. Iya. Dia bilang begini nih, apa namanya, kita sudah berikan yang terbaik buat keluarga tersebut. Itu gue setuju. 7 kali 7 tiket. Pak Jokowi Solo 2 kali, Jakarta sekali, Presiden 2 kali, Mas Gibran di Solo, Bang Bobi di Medan. Itu pernyataan yang menarik menurut gue dari Hasto tuh. Kami sudah memberikan yang terbaik buat keluarga itu ya. Keluarga tersebut ya. Keluarga tersebut. Jadi memang ya kita lihatlah levelan jadi keluarga ini ya. Artinya begini, ini PDI dan selevelnya sekjen PDIP itu maksudnya itu tinggi banget kan, memang benar-benar di bawah ketua umum kan. Iya. Dia tidak lagi menyebut presiden, dia tidak lagi menyebut Bapak Jokowi. Keluarga tersebut. Keluarga tersebut itu kalau mungkin ada ahli linguistik mungkin itu tanda yang terang benderang sebenarnya. Gue bangun gap nih sama lu nih sekarang nih. Itu nggak sih? Dan dia mengamini loh Hasto bahwa ya memang saya sudah beberapa bulan tidak pernah bertemu lagi dengan Gibran. Tapi kemarin saya kirim-kirim video tentang makna perjuangan. Waktu ditanya wartawan ngomong gitu dia. Jadi sebetulnya kalau kita bicara opsi yang ada, opsi 1 itu Pak Jokowi menolak Gibran maju terus, Pak Jokowi menolak Gibran menolak, atau Pak Jokowi maju terus, Gibran maju terus. Gitu kan? Atau ya keduanya tidak berhubungan gitu. Nah, Pak Jokowi kan pernah juga ngomong gitu. Kalimat lengkapnya Sekjen PDIP Perjuangan. Rakyat dan partai sudah memberikan yang terbaik kepada keluarga tersebut. Saat ini biar rakyat yang menilai, partai tetap bergerak dengan penuh keyakinan memenangkan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Dibangun gap sih nggak sih? Coba menurut Pak dosen. Iya, tapi ini emang anaknya Boyamin Saiman nih dahsyat juga nih. Dia udah pernah kemari juga kan? Boyamin udah. Ini anak Boyamin nih. Anak Boyamin kan ya? Dia ngomong lagi bro waktu di sini. Gue sekalianin aja biar puas. Siapa? Boyamin Saiman tuh, bener kan? Menggugat Undang-Undang Pemilu, Almas dan Arkan adalah putra pengacara Boyamin Saiman dan kepada Tempo di rumah pribadi di Serpong, Tangerang Selatan. Iya. Jadi waktu itu kalau gua nggak salah ya, bahasanya udah gua pengacara ya. aja. Boyamin tuh sering berhasil emang. Berarti dia paham titik-titik yang kemudian kita sendiri tuh ya kita skip kan sebagai warga biasa ya. Dan Pak Boyamin tuh emang sering menang di MK, sering gugat, lumayan sering punya track record di MK yang cukup oke. Jadi dia tahu nih delik mana yang bisa masuk ini kan. Dan kemudian sampai lolos. Dia paling ketawa-ketawa nih sekarang. Saat kan gue udah bilang gitu ya kan. Ya, jadi kita lihat aja nih. Jadi menurut lo sekarang Pak Prabowo akan confirm ke Mas Gibran atau gimana? Potensinya membesar. Potensinya membesar. Kalau gue tuh kan percaya dinamika politik itu kan sampai last minute kan. Bahkan ketika KPU mengatakan ada percepatan pendaftaran capres 19 Oktober, gue masih yakin yang rame itu pasti nanti di akhir-akhir. Di 25? Iya, di 25 ke atas. Tapi gue kok yakin ya, Pak Jokowi dan Mas Gibran tuh nggak akan begitu gitu ke Bu Mega. Jadi artinya they will stay bersama banteng moncong putih bermata merah itu gitu. Ya. Mudah-mudahan, gue berdoa ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Tapi kalau dia bisa kayak gitu, tuh legacy tuh.
Legacy apa? Legacy Iya jelek, maksudnya enggak kalau dia nggak melakukan itu maksud bro. dia. Dia nggak pindah. Dia nggak pindah, dia bilang nih ya mungkin ini Legacy itu persembahan kan terakhir. berarti kalau di mana Indonesia itu apa sih, warisan kan? Iya, warisan. Berarti orang yang mewariskan sesuatu itu berarti adalah orang yang mau lengser, betul nggak? Iya. Nah pertanyaannya, emang posisi keluarga ini dalam posisi yang sudah mau lengser? Iya, mungkin. Kelihatannya juga. bukan ya. Kan itu. Jadi kalau Mas Imam tadi bilang itu legacy yang baik, legacy hanya diberikan oleh orang yang mau lengser. Bagi orang yang masih hidup, ya kan, Dan belum mau lengser. memang dia butuh legacy. Tumam. Gua ini mencoba menetralisir ya dan Balik, dan berusaha Untung gue manggut-manggut doang. buat posisi Pak Jokowi itu Loh, tapi to be honest, maksudnya enggak, tunggu sebelum masuk ke sana enggak. Lo berdua kaget nggak sih dengan keputusan MK ini? Gue nggak terlalu kaget sih, karena buat gue keputusan ini pada dasarnya udah 50-50 sejak awal. Publik sebagian besar, akademisi, civil society punya perspektif tertentu, tetapi jangan-jangan MK punya perspektif tertentu dan gue dari awal memang membuka ruang untuk kondisi ini terjadi. Bukan hal yang ajaib gitu kalau ini kejadian, gue sih dari awal. kalau gue kaget. Lo kaget ya? Kagetnya, lo tadi kok putusan pertamanya kayak begitu? Nah, pas putusan yang terakhir begini, itu berarti nggak kaget. Maksudnya begitu. Emang bener sih anak sekarang tuh kalau nonton film ya, itu nggak cuma sampai akhir, sampai credit scene. Sampai credit scene ya? Karena di credit scene Iya, itu akan cerita next-nya akan ada apa. Ada apa namanya, apa sih istilah filmnya tuh? Ada spill gitu. Apa sih namanya, plus scene-nya tuh ya? Iya, Apa istilah credit di credit title scene. itu kan ada inilah teaser buat Ada teaser sequel buat selanjutnya. Jadi memang benar-benar ini Jadi plot menurut twist sih lo hari ini. Pak Jokowi sedang tidak ingin lengser? Duh, gue tidak mengatakan itu. Itu kan pertanyaan. Itu adalah respon gua ketika Mas Imam bilang soal legacy. Iya. Dalam bahasa gua, di mana-mana orang ngasih legacy itu ketika orang itu mau lengser. Ya karena gue pribadi berharap gitu ya, bangsa ini tuh bisa dijaga gitu ya, dengan nilai-nilai, dengan contoh-contoh, dengan cerita-cerita. Dan yang paling akan dapat exposure besar kalau itu dilakukan kan kalau Pak Jokowi yang melakukan. Beliau kan orang yang dicintai banyak orang gitu Dia ya. lagi ke Cina dan nih sekarang. seterusnya. Iya. Tapi pasti monitor kan. Megawati aja yang kemudian banyak kemudian masyarakat yang juga melakukan kritik terhadap sosoknya karena disinyalir misalnya juga berusaha membangun terah keluarga di politiknya misalnya lewat Puan Maharani. Kita aja jelas kok dia ngomong kalau waktu ditanya soal 3 periode itu kan kita harus menjaga iklim demokrasi kita, taati konstitusi. Tapi tidak ada atensi untuk mengubah sebuah konstitusi kan. SBY, gue inget banget waktu jadi wartawan istana sama Mas Imam nih waktu itu tuh. Semua orang di lingkarannya SBY waktu itu, kita punya peluang untuk membuat SBY ini menambah periode kekuasaannya. Tapi SBY juga bilang, enggak. Ya inget tuh gue. Kalau Pak Jokowi? Ya memang bahasanya dari dulu konsisten kan, kita taat pada konstitusi kan. Tapi ini peta politik akan segera set up lagi ya dengan kondisi ini ya. Kondisi per sore ini pasti banyak kejadian menarik nih setelah ini. Nggak, marilah kita berpolling dulu aja. Menurut lo, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo dulu lah. Menurut lo, dari 3 opsi itu ya, kan tadi gua kasih tuh. Pak Jokowi menolak, tidak mengizinkan, Pak Jokowi tidak mengizinkan Gibran terus, Pak Jokowi mengizinkan Gibran terus, Pak Jokowi tidak mengizinkan Gibran juga tidak terus. Itu yang mana tuh kira-kira opsinya? Yang akan diambil oleh Pak Jokowi? Mas Imam dulu. Kayaknya gue punya argumen agak panjang. Ya, kalau gua tadi kan memprediksi Pak Jokowinya nggak merestui, nggak mengizinkan, tapi Mas Gibran terus. Kalau Gue masih berharap sebenarnya Pak Jokowi tetap menegakkan nilai-nilai begitu jadi ya. oke, Pak Jokowinya tidak, Tidak. Gibrannya? Tapi memang kartu Gibran sekarang kebuka, itu menjadi realitas dan bukan nggak mungkin diambil. Oh, jadi sama gua loh ya. Ya, Pak bukan nggak mungkin Jokowinya diambil. tidak, kemudian
Mas Gibran Mas bukan Gibran nggak ambil mungkin itu. ngambil. Terus kartu. lo anak baru Di ospek. dibully nggak ya? Apa ya? lo apa opsinya? Kan lo bilang tadi lo agak panjang, Tadi makanya pertanyaan apa? Sampai lupa gua. yang mana opsinya? Opsinya 3 kan. 1, Pak Jokowi tolak, Gibran maju. Yang kedua, Pak Jokowi tolak, Gibran Nah, argumen tolak. panjangnya gini. Yang Kita ketiga, bicara maju. soal tadi bahasanya Mas Imam Legacy. tadi, realitas politik tadi kan. Gue percaya politik itu tidak bicara soal hukum kuantiti yang hukum kausalitas yang statis ya. Jadi pergerakannya itu nggak bisa kita tebak second by second. Buktinya keputusan MK ini udah salah satu lah ya. Jadi kan tadi kita bilang hanya orang yang masih belum ingin lengser, yang dia tidak akan meninggalkan legacy. Gue masih ingin bertahan kok, kan begitu. Apapun metodenya, metode bertahan itu kan melalui siapa saja kan. Nah pertanyaan, kalimat gue selanjutnya adalah, apakah memang Gibran ini akan di set up bahasanya Mas Imam untuk menjadi cawapres, atau dia menjadi resources tawar politik. Kalau alat mungkin terlalu negatif ya, karena bagaimanapun human is human gitu loh. Resources tawar politik itu artinya begini, kita pernah dengarkan isu bahwa ada upaya untuk menggabungkan Ganjar dan Prabowo. Tapi dua-duanya sama keras nih, dua kubu nih, sama-sama nggak ada yang mau jadi cawapres. Kalau mau ya lu yang jadi cawapres gua. Artinya Ganjar tetap di posisi presiden, Prabowo tetap di posisi sebagai presiden juga, sama-sama sebagai calon presiden gitu loh. Nah, apakah Gibran ini menjadi nilai tukar yang dipakai oleh Jokowi untuk kemudian misalnya meng-over PDIP? Ayolah Ganjar jadi cawapresnya Prabowo aja. Daripada anak gua yang keluar terus jadi cawapres. Make sense nggak tuh sampai ke sana? Masuk. Itu loh. Artinya ketika nanti ketemu dalam satu kompromi, politik kan soal kompromi kan, bukan soal bunuh-membunuh kan. Politik itu selalu bicara soal win-win, nggak ada zero sum. Kalau misalnya PDIP melunak, misalnya oke lah Ganjar cawapres, Gibran akan out of arena. Tapi kalau ini kenceng, maka potensi Gibran jadi cawapres, dia akan maju. Punya potensi ya, keras ke PDIP. Bukan soal keras ke PDIP. Tapi kalau kita ngebaca rakernas PDIP ke-6 kemarin, apa iya Bu Mega mau dibargain kayak gitu? Nah, iya kan nggak akan mau. Nggak, justru gue sebaliknya ya, gue ngerasa Bu Mega akan tetap. Iya. Gue akan merasa. Malah jadi kalau menurut Imam begitu, bisa jadi komprominya Ganjar Prabowo. Ya, permasalahannya kan tadi kan gue bilang juga, dua kubu ini sama-sama keras ingin maunya masing-masingnya itu jadi capres. Jadi Ganjar tidak mungkin dicawapreskan dan Prabowo tidak ingin dicawapreskan. Kalau misalnya ternyata dua-duanya Tetap tidak running mendaftar maju. nih, tidak gagal mendaftar sampai 25 Oktober, Siapa yang gagal mendaftar? Ganjar dan Kalau Ganjar Prabowo, nyaris nggak mungkin bro, dia udah pegang tiket lah. ya kan ini gue cerita berandai-andai. Ini kan kaitannya sama Riga tadi bilang, emangnya udah ingin lengser. Kalau ternyata dibikin dua-duanya nggak bisa belum mendaftar, berarti kan cuma Anies doang tuh. Kan katanya diperpanjang kan? Enggak. Maksudnya tidak ingin lengser kan dengan berbagai metode tadi. Ya, gue cuma pengen tahu gua aja. kan. Ini gue agak, sorry ya pemirsa nih saya agak rumit nih sekarang kepala gue nih. Apa tidak ingin lengser dengan berbagai metode itu artinya misalnya menitipkan kuasanya kepada siapa? Maka orang yang paling dipercaya kan? Orang yang paling dipercaya siapa? Kalau bukan dari lingkar keluarga sendiri. Iya, Mungkin. enggak, loh, itu udah gue omongin. Emang masalah trust tuh Pak Jokowi kelihatan. Karena dia sampai meletakkan Kaisang langsung sebagai ketua PSI itu, menurut gue itu luar biasa. Bahkan sekarang kan dia siapkan anak untuk jadi cawapres ya. Jadi menurut lo Itu gimana? statement lu ya? Itu Anaknya disiapkan untuk jadi cawapres ya? Itu statement gue. Kan pendapat boleh kan? Jadi menurut lo gimana tuh? Ujungnya deh. Zan, gimana menurut lo Zan? Plot twist Pak ini. Masih ada beberapa scene yang harus kita amati lah. Gue setuju Riga, ini sampai tanggal 25 akan bergerak terus. Terlalu primitif, terlalu prematur buat kita untuk menyimpulkan keputusan ini. Bahwa kemudian ini menimbulkan dialektika dan riak, yes pasti. Ekspresi masyarakat itu sifatnya spontan, tidak akan detail.
Kalau kita dalam dialog pasti kita mungkin lebih detail lah. Kita coba mengorek dari sisi A, B, C, D, E, F, G. Tapi kita nggak bisa menahan reaksi masyarakat. Dan gue kadang-kadang menilai ya, momentum ini kan pasti menimbulkan sinyal-sinyal. Nah, balik lagi ke tesisnya Riga, tergantung kita melihat sinyalnya ini lagi nih. Dan semuanya menurut gue akan membaca sinyal ini lagi, termasuk Pak Jokowi. Mungkin beliau juga akan lihat responnya gimana sih. Gitu. Oh, Riga gini, oh Hensat gini, Imam gini. Gitu. Ya kalau saya Pak Jokowi, saya yakin banget Pak Jokowi tidak akan meninggalkan dan mengecewakan Bu Mega. Dan Mas Ganjar juga begitu. Jadi menurut gue bisa jadi ujungnya Praps harus kecewa. Karena Pak Jokowi setia kepada PDI Perjuangan dan tegak lurus kepada Bu Mega. Bila itu terjadi, maka bisa jadi Prabowo tetap maju, memaksakan diri, tanpa dukungan Pak Jokowi yang dia harapkan, gitu ya. Dan memilih wakil presidennya yang di luar Gibran. Di luar selain Gibran, ya selain Gibran. Dan itu pun bisa membuat Projo cabut dukungan. Itu kan, lu kan bilangnya Pak Jokowi memutuskan tidak akan mengkhianati Megawati sebagai personal. Iya itu. Apa ya, sebagai kepala keluarga? Ya sebagai Jokowi presiden lah, yang dibantu Ibu Mega. Jadi sekarang pertanyaannya, Jokowi masih kader PDIP nggak? Masih. Dia punya anak nggak? Punya. Ada yang di kader lain nggak? Ada. Siapa namanya? Kaisang. Jadi? Jokowi berkhianat nggak dengan dia keluar dari PDIP? Jokowi berkhianat nggak dari bila bukan berkhianat bro? Iya artinya berkhianat atau keluar nggak dia dari partai? Dia durhaka aja, maling kundang. Nah, udah itu aja. Ya tapi gue per hari ini meyakini dia tidak akan begitu. Artinya tidak akan di belakang layar itu mendorong Gibran gitu. Ya kita aminkan aja karena ini kan soal untuk kemaslahatan masyarakat ya. Ini kan jaga iklim demokrasi kan. Bukan cuma iklim demokrasi, tapi juga menjaga semangat reformasi. Macam-macam tuh. Gue pernah di challenge kan. Ya selama Gibran nggak melanggar aturan dan hukum kan nggak apa-apa. Ya Soeharto juga dulu waktu dilantik nggak melanggar aturan hukum bro. Ya tapi kan Gibran dipilih rakyat, ya Soeharto juga dulu dipilih rakyat. Ini kehendak, tapi lu yakin ini bukan kehendak Jokowi sih ya? Bukan tentang kehendak Jokowi atau tidak, gue yakinnya plot twistnya yang gue yakini itu nanti belum akhir dari permainan Jokowi. Ya belum akhir dari permainan, tapi gue menduga Prabowo-nya akan ditinggal sama Pak Jokowi. Setup akhirnya nggak di situ. Jadi Pak Jokowi balik lagi ke Bu Mega gitu. Jadi sinyal gong 8 kali itu ngeprank aja juga itu. Banyak yang prank kan bro. Kan banyak yang udah dibilang gitu. Keluarga saya tidak akan berpolitik. Tidak ada rangkap jabatan. Masa begitu aja susah dibaca. Jadi artinya memang ya itu, Jokowi ini seorang politisi yang jenius. Gaya politiknya adalah gabungan tukang bajai, supir bajai dan mak-mak sen kiri dari belok kanan. Kita susah menebaknya. Gitu ya, sebagai orang yang pernah belajar sama Pak dosen nih, kebetulan kan kita juga mahasiswa ilmu politik ya. Ada satu diksi yang masih gue ingat sampai sekarang. Itu yang ngomong siapa ya? Karl Marx bukan ya? Apa tentang apa diksinya? Jadi kekuasaan adalah candu. Oh iya. Betul nggak? Di luar power tend to corrupt, tapi kekuasaan adalah candu. Nah pertanyaannya orang yang kecanduan tuh... Itu kalau gua nggak salah Nicola Machiavelli apa ya? Machiavelli itu bro. Machiavelli ya. Kekuasaan ya fasis kan. Rata-rata kan kelompok fasis kan yang akan mengatakan seperti itu. Nah ketika kita mengambil itu sebagai idiom kita untuk berdiskusi nih, secandu apa orang ketika kita sudah berkuasa? Dan ketika orang sudah kecanduan, memang dia rela untuk meninggalkan apa yang membuat dia candu. Bahkan dalam dalam term narkotika saja orang butuh direhab kan untuk menghilangkan kecanduannya. Tuh. Coba dicek dulu itu beneran nggak Machiavelli itu? Cek ya. Tapi satu sisi gue masih percaya sih, siapapun orangnya tuh ingin mengakhiri perjalanan itu dengan citra yang baik. Harus ada exit yang baik walaupun tesisnya Riga kayak gitu. Iya kalau dia ingin mengakhiri dengan benar Machiavelli kan? Machiavelli. Masih ada. Okay, ya? Jadi terverified dosen. Oh iya benar. Itu apa maksudnya kalau tentang meninggalkan legacy itu
balik lagi ke Riga tadi. Legacy dan Baik, citra, bro. baik dan citra buat siapa? Kan kalau begini baik dan citranya bagus untuk Kita Mas punya Gibran. pengalaman di Orde Baru kan, Pak. Iya. Ketika salah satu, bahkan mungkin satu-satunya orang yang paling dekat yang bisa bisikin presiden kita saat itu Soeharto, kepala Bakin ya, Benny Murdani mengatakan bahwa sudah Pak, dan dia mengingatkan kemudian anak-anak Bapak sudah terlalu jauh terlibat, terutama Akhirnya di dijauhi. bisnisnya kan. Tapi reaksinya apakah mendengarkan? Enggak. Dijauhin malah. Malah dimusuhin kan. Itu loh. Padahal itu adalah orang yang sangat paham data intelijen negara saat itu. Artinya omongan seorang Benny Murdani itu bukan berdasarkan sebagai kawan, sahabat, enggak, ya sebagai profesional dia sebagai orang yang pegang data intelijen. Situasinya tidak memungkinkan untuk Anda untuk tetap maju kan begitu. Dalam bayangan gua saat itu ya, Benny Murdani itu alam psikologis dia seperti itu. Tapi kan kembali ke kosakata Machiavelli tadi. Artinya kita pernah punya pengalaman Pak sebagai orang Indonesia di negara kita dengan posisi sebagai pemimpin. Nah, pengalaman itu apakah dihindari atau diubah metodenya? Kan itu aja. Iya. Oke Kak, ya, Mam, Ya. tutup Kak. Jangan gua orang baru masa gua yang Iya, nutup. nggak apa-apa, udah tutup aja. Masa langsung wassalamualaikum kan nggak bisa. Tutup Mam. Nyanyi lagi coba. Nyanyi lagi. Nggak, Tutup. udah, cukup. Lelah semua kayaknya membahas ini. Dia umumnya shock banget ya. Jadi Gue lah belajar kita- dari dia satu hal tuh, Apa? salah satunya tuh politik tuh sampai dagu aja, ya Jangan kan? sampai hati. Jangan sampai hati. Nggak boleh. Berhenti di sini, jangan sampai ke sini. Iya. Terkadang Makasih cinta teman-teman itu udah sadis. nyaksiin Berisik. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi bareng Riga, Hensat sama gue. Makasih guys. Terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan, tapi bukan penjahat perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Sampai jumpa di Berisik.